Oke, silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Iya. Kita percaya Tuhan ada di sini dan Dia tahu apa yang kita butuhkan saat ini. Dan kita percaya ketika kita di hadiratnya, ketika kita bertemu dengan Dia, selalu ada hal yang baru yang kita terima dari Dia. Dan itu bagaimana kita menerimanya, bagaimana kita memiliki kerinduan hati kita. Tuhan menjawab setiap apapun yang ada di dalam hati kita. Nah, saat ini kita mau belajar firman Tuhan, masih tentang keluarga. Ya, mungkin pada saat ini ada yang masih belum menikah, tetap dan juga ada yang sudah berkeluarga, atau mungkin juga ada yang sudah tidak punya pasangan, sudah berkeluarga tapi sudah tidak punya pasangan, tidak apa-apa. Karena firman Tuhan itu selalu memberkati kita dan itu selalu bisa kita bagikan mungkin buat anak-anak kita, buat cucu kita nanti kelak, atau siapapun yang ada di sekitar kita. Jadi firman Tuhan itu selalu tertuju buat kita masing-masing. Membina keluarga. Ya, ini pertama untuk orang-orang atau adik-adik yang ada di sini yang mungkin sedang mencari teman hidup, ataupun yang masih sekolah, yang masih mahasiswa, atau mungkin yang akan segera menikah, atau sedang konseling, atau sedang apapun itu. Saya rindu membagikan ini buat yang belum menikah ya. Jadi ternyata sebelum kita menikah ya, yang pertama itu perlu ada persiapannya, perlu ada persiapan. Jangan melupakan Tuhan di dalam perencanaan kita. Jadi ketika mungkin kita mulai berdoa, Tuhan kirimkan saya teman hidup yang dari Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan sudah menyediakan bagi setiap kita pasangan masing-masing. Namun kan kadang-kadang perlu waktu Tuhan mempertemukan bagi setiap kita. Maksudnya buat adik-adik yang ada di sini yang belum menikah. Perlu ada waktu untuk mengenal satu sama lain. Jadi jangan begitu kenal, ayo menikah, yuk. Nah, itu akan bisa terjadi kemungkinan hal-hal konflik-konflik di masa yang akan mendatang. Jadi Tuhan juga memberikan hikmat bagi kita untuk mempersiapkan, saling mengenal. Dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6 berkata di sini bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Di dalam mencari teman hidup, adik-adik yang ada pada saat ini perlu mempercayakan kepada Tuhan dan minta tuntunan Tuhan. Tuhan, siapa kira-kira, di mana orangnya, bahkan mungkin sudah ada pun perlu tetap didoakan. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kita tetap melibatkan Tuhan, walaupun mungkin seperti firman Tuhan yang sudah kita dengar minggu-minggu yang lalu, walaupun mungkin hobinya sudah sama, senang dengerin musik, senang jalan-jalan, tetapi tetap mengakui, melibatkan Tuhan, bertanya kepada Tuhan, Tuhan, benarkah ini orangnya? Sebagai seorang laki-laki, tanya kepada Tuhan, benarkah ini Tuhan, benarkah ini tulang rusuk saya yang hilang? Sebagai seorang perempuan, benarkah ini Tuhan akan menjadi pasangan saya? Tuhan bilang jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan hanya melihat penampilan saja, tetapi lebih kepada minta tuntunan daripada Tuhan. Sama-sama mendengarkan suara Tuhan. Baik pihak laki-laki atau perempuan sangat-sangat butuh firman Tuhan. Amsal 16 ayat 3 berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Serahkanlah, Tuhan terima kasih. Kalau buat
adik-adik di sini sedang menjalin hubungan sama seseorang, serahkanlah segala perbuatanmu kepada Tuhan. Maka terlaksanalah segala rencanamu. Jadi kita menyerahkan kepada Tuhan. Jadi perlu ada waktu. Kalau waktu ini, ya tidak bisa kita bilang 6 bulan lah atau setahun, itu tergantung bagaimana hubungan adik-adik dengan Tuhan. Tuhan yang akan berbicara, sudah waktunya, oke, mari diberkati. Tinggal datang kepada hamba-hamba Tuhan. Kami rindu diberkati. Nah, kita boleh memilih, iya. Teman hidup itu datangnya dari Tuhan. Tetapi kita anak-anaknya boleh memilih. Oleh karena itu di masa-masa perkenalan, mungkin bisa saja tidak jadi. Tidak apa-apa, berarti bukan dari Tuhan. Yang penting kita sudah berdoa kepada Tuhan dan sudah mengenal satu sama lain. Karena, kenapa butuh pengenalan? Kita yang sudah menikah saja pun tetap saja ada yang tidak, yang baru kita tahu, oh iya ya. Kok dulu saya nggak tahu ya ini. Waktu kita masih perkenalan, waktu masih saling mendoakan, itu belum kelihatan semuanya. Masih mungkin berapa persen ya. Sifat-sifatnya, karakternya, kebiasaannya. Kenapa? Karena kita akan belajar nanti bagaimana pembentukan di tengah-tengah keluarga masing-masing. Kita yang memutuskan siapa yang akan menjadi pasangan kita. Jadi mungkin ada, apalagi laki-laki ya, mungkin saya lagi edisi mengeliminasi. Mungkin saya akan lihat beberapa pilihan. Selagi belum menyatakan janji di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat, di hadapan pendeta, di hadapan gembala, boleh memilih. Dan kita yang memutuskan. Oh Tuhan, oh ini yang dari Tuhan. Kalau sudah yakin dan Tuhan sudah bicara yang dari Tuhan, jalan, maju terus, pantang menyerah. Iya, yang penting sudah yakin dari Tuhan ya. Tanda-tandanya yang paling utama adalah dia sudah sama-sama sudah lahir baru, itu yang paling utama, yang tidak bisa ditawar-tawar, yang sudah sama-sama mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi kita yang memutuskan ya, jangan nanti setelah menikah, oh iya ya, kenapa dulu bukan si Anu ya, kayaknya lebih baik yang itu. Nah itu sudah tidak bisa. Jadi lebih baik sebelumnya pilih, oh ya, yang mana yang benar, yang mana yang sebenarnya. Kita yang memutuskannya, Tuhan kasih hikmat dan Tuhan yang akan menuntun kita. Bisa lewat orang tua, bisa juga lewat hamba-hamba Tuhan, atau bisa juga lewat teman-teman, atau lewat siapapun caranya, bagaimanapun caranya Tuhan akan menuntun. Khususnya ini buat yang belum menikah. Yakobus 4 ayat 15 berkata, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nah ini maksudnya ada di ayat-ayat sebelumnya, bahwa dalam menentukan suatu pilihan itu, kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Jadi tidak mengandalkan pengetahuan atau pengalaman atau pengertian sendiri. Tetapi hendaklah kita hidup mengandalkan Tuhan dan berkata, jika Tuhan yang menghendaki ini teman hidup saya siap ya Tuhan. Nah jadi seperti itu. Karena menikah adalah merupakan salah satu keputusan yang besar dalam hidup kita. Kita sebagai anak Tuhan, menikah itu bukan uji coba, bukan main-main, tetapi suatu panggilan. Dan itu merupakan rencana Tuhan. Jadi menikah, kalau belum yakin jangan. Tapi kalau sudah yakin silakan. Kenapa?
Karena seperti jalan ini, di depan sana kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tetapi karena kita percaya itu dari Tuhan, apapun masalahnya, kita tidak akan mundur. Kita percaya bahwa Tuhan yang menyertai setiap jalan-jalan kita. Jadi di awal, itu yang paling penting, libatkan Tuhan, percaya dan yakinlah bahwa itu yang dari Tuhan, silakan jalan, maju. Kalau bukan, lebih baik tunggu daripada mendahului Tuhan. Kenapa? Kalau sudah mengambil keputusan dan mengikat janji, tidak boleh mengingkarinya lagi. Kenapa? Karena kita menghargai apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Nah, ini juga mungkin perlu kita ketahui, baik kita sebagai orang tua, yang akan kita ajarkan nanti kepada anak-anak kita yang akan menikah. Kita boleh mungkin bertanya, kenapa kamu menikah? Kenapa kamu mau menikah? Nah, ini juga pertanyaan buat adik-adik yang ada di sini. Kalau mau menikah, coba tanya pada diri sendiri, kenapa saya menikah? Ada ayat firman Tuhannya, Kejadian 2:18, ini mungkin udah sering diulang-ulang, tapi itu menjadi pedoman, menjadi pegangan buat kita yang baik yang belum menikah, ataupun yang akan menikahkan anak kita. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi, kenapa kita harus menikah? Ya karena memang itu kehendak Allah. Itu memang rencana Allah, Tuhan senang. Tuhan senang kalau kita membangun, membina keluarga, Tuhan senang. Itu yang pertama. Jadi kebanyakan atau mungkin ada yang motivasinya di luar ini, ya mungkin perlu diluruskan lagi, perlu diyakinkan lagi bahwa oh ya, menikah itu memang rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Jadi bukan aduh ini udah usia nih, bukan begitu, bukan itu alasannya menikah. Teman-teman saya seusia saya semua sudah punya anak, sudah punya cucu malah, kok saya belum, ya udah siapa aja boleh lah. Nah itu bukan alasan yang benar, alasan yang tepat. Tapi kita menikah memang karena Tuhan punya rencana karena tidak baik seorang diri. Jadi waktu itu bukan masalah. Kapanpun, waktu dan tempat bukan masalah. Karena itu adalah kehendak Allah. Nah, apa yang paling penting dalam membina keluarga? Nah, saya sudah 15 tahun, tapi sepertinya masih banyak yang harus dipelajari. Dan ini dari firman Tuhan, perenungan saya, bahkan mungkin pengalaman juga selama 15 tahun membina keluarga. Ini yang saya pelajari, bahwa mungkin selama ini kita sudah banyak mendapatkan teori ya. Dalam rumah tangga itu harus seperti ini, seperti itu. Banyak hal, teori mungkin sudah banyak kita tahu, sudah banyak kita dapatkan, baik lewat buku, baca-baca buku, atau mungkin lewat khotbah hamba-hamba Tuhan, mungkin sudah banyak kita tahu. Tapi kita akan belajar apa yang paling utama, yang harus kita tahu, yang harus kita nikmati di dalam membina keluarga. Dalam Yohanes 2 ayat 1 dan 2 di sini, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Ayat yang kedua, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Jadi hal yang paling utama, yang paling penting di dalam membina keluarga adalah Yesus harus hadir di tengah-tengah keluarga kita. Kalau masalah teori, tugas, tanggung jawab, suami dan istri, anak, pembantu, semua itu mungkin kita sudah hafal. Tetapi pada prakteknya, Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus,
kalau tidak ada Yesus di dalamnya, kita tidak akan mampu melakukan satu hal pun. Bagaimana mungkin seorang suami bisa mengasihi istrinya yang punya kekurangan? Itu tidak akan mungkin. Bagaimana mungkin seorang istri yang harus tunduk kepada suami tanpa Yesus, itu tidak akan mungkin bisa. Teorinya atau firman Tuhan juga suruh seperti itu. Suami, nanti kita akan melihatnya. Jadi perkawinan di Kana ini dia tahu apa yang paling penting, sehingga dia mengundang Yesus hadir di acara pernikahan mereka. Sehingga pada waktu terjadi masalah, mereka kekurangan anggur, mereka kehabisan anggur, tidak ketahuan ada masalah. Kenapa? Karena Yesus ada di situ melakukan mujizat. Sehingga Yesus menutupi kekurangan itu. Yesus mengadakan mujizat, mengubah air menjadi anggur. Sehingga yang mengadakan pesta pada saat itu tidak mendapat malu. Kalau mungkin tadi ketahuan, dia kekurangan atau terjadi masalah, dia pasti malu. Yang mengadakan acara pasti malu. Tapi Yesus yang sumber segala mujizat menutupi kekurangan daripada keluarga itu. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, pengetahuan penting, pengalaman boleh, tetapi yang paling utama, yang paling penting dari semuanya itu adalah Yesus hadir di tengah-tengah keluarga kita. Dalam Mazmur 128 ayat 1 dan 4 berkata, nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Nah, di sini ada perkataan berbahagialah. Jadi rumah tangga kita bagaimana supaya berbahagia? Yaitu Yesus hadir di tengah-tengah keluarga kita. Itu yang membuat kita berbahagia. Kalau masalah hal-hal yang lain, hal-hal praktis mungkin, berikan ini, memberikan itu juga perlu. Tetapi yang paling utama adalah Yesus terus ada untuk menuntun dan memberikan kebahagiaan itu sendiri bagi semua anggota keluarga. Bukan saja kepada pasangan suami istri, tapi juga kepada anak. Dan kita bersyukur bahwa Yesus itu memang sudah ada di tengah-tengah keluarga kita. Nah, bagaimana kita menghargainya, bagaimana kita meresponinya, bagaimana kita melibatkannya di dalam seluruh aspek kehidupan rumah tangga kita. Jadi kita berbahagia, orang yang berbahagia dikatakan bukanlah warisannya banyak, bukanlah hartanya banyak, bukanlah rumahnya banyak, bukan. Yang berbahagia adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang mau melibatkan Tuhan dalam seluruh urusannya, dalam segala hal. Dalam mengasihi, kita tahu kita tidak akan mampu mengasihi pasangan kita kalau bukan dengan kasih yang daripada Tuhan. Kehadiran Yesus akan membuat keluarga rukun dan damai, Bapak Ibu. Dalam Mazmur 133 ayat 1 dan sampai 3 berkata di sini, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ini adalah kerinduan setiap keluarga-keluarga. Bukan saja keluarga Kristen, tapi semua keluarga-keluarga rindu bahwa keluarganya rukun dan damai. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, jadi yang membuat keluarga kita hidup rukun dan damai adalah karena Yesus ada di situ. Dia yang membuat rukun, dia yang membuat semua bisa saling menerima satu sama lain. Yesus yang membuat
bisa menerima kekurangan masing-masing. Nah, Gunung Hermon, seperti tadi firman Tuhan bilang, seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan. Nah, Gunung Hermon itu berada di ketinggian 2.814 meter di atas permukaan laut. Puncaknya bersalju. Sedangkan tanah di sekitarnya, di sekitar Gunung Hermon ini cenderung kering. Tapi Gunung Hermon ini sejuk dan dia selalu mengalirkan embun kepada bukit-bukit yang ada di sekitarnya. Jadi Gunung Hermon ini tidak pernah mengalami kekeringan. Kalaupun gunung-gunung di perbukitan di sekitarnya mengalami kekeringan, kalau Gunung Hermon ini tidak. Dia selalu bersalju. Jadi kesuburan tanah di sekitarnya bergantung pada salju Gunung Hermon. Jadi kesuburan pada bukit-bukit yang di sekitar Gunung Hermon itu bergantung kepada salju yang dari Gunung Hermon. Nah, Gunung Sion, Bukit Sion, dia berada di ketinggian 765 meter di atas permukaan laut. Sion, penduduknya setia, sehati, sepikiran dan hidup dalam kebenaran. Dan tidak ada yang miskin penduduknya. Padahal tadi dikatakan bahwa gunung-gunung yang di sekitarnya itu adalah kadang-kadang mengalami kekeringan. Tapi kenapa Gunung Sion ini tidak ada penduduknya yang miskin? Karena Tuhan memerintahkan berkat ke atasnya. Nah, kesuburan dari Bukit Sion ini juga tergantung dari salju Gunung Hermon. Nah, Gunung Hermon dan Gunung Sion ini sangat-sangat berbeda keadaannya. Tetapi bisa harmonis, bisa mengalirkan satu sama lain. Jadi Bukit Sion menerima aliran salju daripada Gunung Hermon. Sehingga padahal jarak antara Gunung Hermon dan Bukit Sion itu 408 kilometer. Tapi dia menerima aliran salju sehingga dia penduduk-penduduk di sana selalu diberkati. Seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Artinya menggambarkan keindahan dan kesenangan saudara-saudara yang tinggal bersama. Jadi orang-orang yang ada di Bukit Sion, masyarakat di sana itu selalu hidup rukun dan damai. Kenapa? Karena Tuhan yang memilih kota itu dan Tuhan yang memberkati kota itu. Demikian juga Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita percaya bahwa kita rindu selalu rumah tangga kita, keluarga kita hidup rukun dan damai. Keluarga anak-anak kita hidup rukun dan damai. Itu Tuhan yang sumber kerukunan. Tuhan yang memerintahkan berkat atas kita. Sehingga Tuhan memberikan kerukunan bagi setiap kita, bagi setiap keluarga kita. Kehadiran Yesus akan membuat semua anggota keluarga berfungsi seperti tanggung jawab. Iya. Kita akan baca Kolose 3 ayat 18 sampai 20 di sini. Hai istri-istri. Nah ini selalu diulang-ulang. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ini tidak akan mungkin bisa kita lakukan tanpa kasih Yesus. Kita akan terus belajar bagaimana kita sebagai seorang istri untuk tunduk kepada pasangan kita yang punya kelemahan juga. Sering sekali kita dengan cepat melihat kelemahan pasangan kita dibandingkan dengan melihat kebaikannya. Sehingga kita bisa menuntut. Misalnya suami kita berkata, tolong ini, kamu harus begini. Oh, kamu duluan dong. Iya kan?
Kita bisa bilang seperti itu. Mah, kamu harus begini. Ini duluan kasih contoh dong, jangan cuma nyuruh-nyuruh aja. Bisa ngomong seperti itu, kenapa? Tapi kalau kasih memenuhi hati kita, tanpa disuruh pun kita bisa lakukan. Demikian juga sebaliknya. Suami bilang, hormati saya, nanti baru saya kasih kamu. Kata, enggak, kasih dulu baru saya hormat sama kamu. Bisa saling menuntut. Kolose 3:14 berkata, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi, Kolose 3 ayat 18-20 bisa kita lakukan hanya dengan kasih. Kalau kita sudah dipenuhi oleh kasih Tuhan. Jadi setiap hari nikmatilah kasih Tuhan itu karena hanya itu yang memampukan kita untuk melakukan, untuk berfungsi sebagaimana kita mestinya di dalam rumah tangga. Demikian juga anak. Anak itu juga, anak juga paling pintar kalau misalnya menjawab. Nak, kamu harus gini dong. Papa juga tadi seperti itu, kok larang saya? Nah, jadi sebenarnya tanpa Yesus, kita akan terus menuntut. Tapi kasih Yesus selalu ingin memberi, selalu ingin duluan. Itu kasih Yesus. Karena Yesus tidak pernah menuntut. Biarkan kasih yang mengikat hubungan kita dalam keluarga. Kasih yang mengikat kita satu sama lain. Inilah orang yang hidup rukun dan damai. Rumah tangga yang diberkati Tuhan. Nah, keluarga adalah tempat kita belajar. Jadi Tuhan merencanakan untuk berkeluarga itu kenapa? Karena kita masing-masing baik itu seorang suami, istri dan juga anak, di keluargalah kita sama-sama belajar supaya kita bisa nanti menjadi berkat di luar sana. Jadi di tengah-tengah keluarga dulu. Belajar apa? Tentang hubungan dengan Tuhan. Yang pertama hubungan dengan Tuhan. Jadi kita bisa belajar. Firman Tuhan berkata bahwa hai suami, kasihilah istrimu. Seperti aku mengasihi engkau, kata Tuhan. Kau juga mengasihi istrimu. Nah, di situ kita belajar untuk saling mengasihi satu sama lain. Hubungan suami istri melambangkan hubungan Kristus dengan jemaatnya. Nah, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah rumah tanggalah kita belajar. Kita melihat kasih Kristus dinyatakan. Belajar pengampunan, tentang pengampunan. Kalau misalnya pasangan kita melukai hati kita, disitulah kita belajar untuk mengampuni. Seperti Tuhan sudah mengampuni kita. Nah, tentang etika di luar, kita belajar dalam segala hal di dalam keluarga kita. Tentang keuangan, orang tua juga bertanggung jawab untuk mengajari anak-anaknya dalam hal keuangan. Jangan nanti anaknya udah bekerja, dia tidak tahu mengelola keuangan. Dia tidak tahu bagaimana harus mengatur apa yang dia dapatkan. Jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang, istilahnya dalam keuangan. Jadi itu tanggung jawab sebagai orang tua, Bapak Ibu. Jangan hanya menyerahkan kepada guru di sekolah, guru sekolah minggu, atau kakak pembimbing rohani. Enggak, itu tanggung jawab orang tua. Tempat belajar hal-hal yang praktis. Ajari anak-anak kita untuk melakukan hal-hal yang praktis.
Jangan nanti ketika dia pergi dari rumah, dia kos contohnya. Dia kos sekolah ya. Dia tidak tahu bagaimana menyuci baju. Dia tidak tahu, aduh bagaimana ini masak. Makan gimana ya? Jadi bingung. Kenapa? Tidak pernah diajarin di rumah. Dulu ada seseorang tinggal bersama kami ya. Keponakan saya. Di rumah selalu beres semuanya. Bajunya sudah tinggal ambil di lemari. Tidak pernah mencuci. Dia tidak pernah memasak. Jadi dia tinggal sama kami. Ya tidak, dia sudah anak gadis, nggak mungkin dong saya yang menyuci baju dia. Jadi saya bilang, kamu cuci baju kamu sendiri ya. Dia mungkin bingung. Di rumah dia tidak pernah diajarin bagaimana cara menyuci, yang mana yang harus duluan. Sehingga saya melihat, loh ini kenapa nggak dijemur-jemur? Iya kan belum dicuci loh, tapi kok udah bau pewangi. Saya bilang, ya kan mau pakai pewangi dulu baru pakai deterjennya. Jadi dia pakai pewangi dulu baru deterjen. Direndam dulu pakai pewangi baru nanti pakai deterjen. Kenapa? Saya ketawa. Kenapa ketawa, Tan? Ya mak, itu pewangi itu nanti setelah dicuci terakhir baru dijemur. Oh gitu ya. Karena kenapa? Karena dia tidak tahu. Dia tidak tahu bagaimana merapikan tempat tidurnya. Dia tidak tahu bagaimana cuci sepatunya. Nah, ini kesalahan orang tua. Jangan salahkan anaknya. Kalau dia jari di rumah, dia pasti tahu. Jadi, berikan tanggung jawab kepada anak sesuai porsinya. Jangan juga anak kita masih SMP terus kamu cari uang, tanggung jawab nanti kamu suatu saat berpisah dari saya. Enggak juga ya, tanggung jawab sesuai porsinya. Kalau anak kami Kenia, dia sudah bisa mencuci bajunya sendiri. Saya ajarin, walaupun kadang-kadang enggak tega ya, enggak sebersih yang seperti itu, tapi enggak apa-apa. Cuci bajumu ya. Walaupun kadang-kadang menggeruh, katanya, tapi enggak apa-apa, cuci untuk kebaikan kamu. Enggak selamanya kamu sama kami. Awalnya dia gimana ini, tapi sekarang udah terbiasa. Setiap mandi dia udah cuci bajunya. Sehingga suatu saat nanti dia tidak bersama-sama dengan kami, dia sudah bisa. Sudah bisa dia kalau misalnya masak nasi, sudah bisa dia masak telur, udah bisa. Nanti kok suatu saat tidak malu-maluin lah ya. Udah sebatas itu aja dulu. Sudah bisa sapu rumah, bagaimana cara nyapu rumah yang bersih. Jangan hanya lewat-lewat saja, itu masih banyak itu kotorannya. Memang awal-awal sangat-sangat tidak mudah, tapi lama-lama jadi terbiasa. Makan juga kadang-kadang anak harus diingatin. Waktunya makan, kadang-kadang anak itu seperti itu. Tapi lama-lama jadi gaya hidup. Hal-hal praktis. Nilai sosial tidak diperoleh begitu saja saat lahir. Tetapi didapatkan melalui sistem nilai yang diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Oke, Bapak Ibu, anak-anak kita terampil, anak-anak kita itu tergantung orang tua. Jangan harapkan sekolah. Sekolah itu hanya sedikit, hanya berapa persen. Tapi di rumah kita adalah diajarkan, dalam segala hal kita boleh ajarin. Oleh karena itu, kita orang tua juga harus terus belajar. Jadi apa yang harus kita terapkan kepada anak kita duluan dong mendapatkannya. Jadi itu tanggung jawab kita. Nah, jadi mudah Bapak Ibu ya. Ada anak-anak TK yang kami ajar, mudah sekali kalau dibaca bagaimana dia di tengah-tengah keluarganya. Kalau misalnya teman-temannya rebut mainan, dia langsung ngambek dan nggak mau diajak bicara. Nah, terus kita baca. Berarti itu selalu dituruti kemauannya di rumah. Kalau tidak dituruti akan ngambek. Nah, kurang diajarkan. Tidak mau berbagi. Nah, itu juga harus diajarin. Jadi di sekolah itu juga dari kecil ya Bapak Ibu ya, dari kecil. Jangan tunggu besar karena semenjak dia bisa berkomunikasi kita harus ajarin. Bahkan dalam kandungan pun kita bisa bacakan firman Tuhan ya. Apalagi dia sudah bicara, dia sudah bisa melangkah, itu kesempatan yang paling baik untuk kita mengajari anak-anak kita.
Jadi kalau misalnya anak kecil, anak TK itu kita udah bisa pelajari, tidak mau berbagi. Oh, berarti di rumah juga seperti itu. Kenapa? Karena bagaimana kita di tengah-tengah keluarga itu akan kelihatan di luar sana. Oleh karena itu makanya Tuhan sangat-sangat, keluarga atau rumah tangga itu sangat penting, lembaga yang paling penting yang Tuhan buat. Kenapa? Karena disitulah tempat kita belajar segala hal. Tentang hubungan lah, tentang etika lah, bagaimana kita sopan terhadap satu sama lain, itu juga kita ajarin sama anak-anak kita. Kalau misalnya dia menerima sesuatu dari siapapun, bilang apa? Walaupun diajari, bilang apa nak? Walaupun dia terima kasih Pak, terima kasih Om, terima kasih. Itu harus diajarin. Dia itu gak akan muncul begitu saja. Jadi Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi ini kita sebagai orang tua yang bakal jadi orang tua. Ini Tuhan ingatkan buat kita bahwa anak-anak kita, karakternya, sifatnya, tingkah lakunya itu bisa kita didik di tengah-tengah keluarga kita, di dalam rumah kita. Supaya nanti keluar itu pasti akan terpancar di luar sana. Jadi itu tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab guru sepenuhnya. Guru itu juga dia mengajar ya hal-hal yang umum, pengetahuan yang umum. Tapi hal-hal yang bersifat sampai ke karakter, kebiasaan-kebiasaan. Karena lebih banyak waktu kita di rumah bersama-sama dengan keluarga kita. Jadi Bapak Ibu ini tanggung jawab kita sekali lagi. Jangan nanti kedengaran lagi orang kita ngomong gini ke anak kita. Kamu ikut siapa? Waduh. Kok kamu seperti itu? Kamu ikut siapa? Ya dia lihat orang tuanya dong. Bapak gak pernah ngajarin kamu seperti itu. Karena itu ajarkan firman Tuhan. Ajarkan hal-hal yang praktis. Ajarkan hal-hal yang bermanfaat. Nilai-nilai kepada anak-anak kita. Itu tanggung jawab kita. Firman Tuhan itu adalah warisan buat anak-anak kita. Nah, Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang kita lakukan di dalam keluarga kita, memperbaiki atau hubungan apapun itu, lakukan seperti untuk Tuhan. Tidak bersungut-sungut. Kok aku lagi sih yang duluan? Kok aku lagi yang duluan? Kalau dalam pengenalan ini ya, memang saya pengalaman pribadi ya. Contohnya nih, sering diulang-ulang sama pasangan gitu ya. Kok saya maunya seperti ini? Ya tinggal ngomong aja. Perempuan kan kadang-kadang malu mengungkapkannya ya. Tapi kita pengen dimengerti. Nah itu kan susah ya. Saya bukan Tuhan. Nah gitu kata pasangan ya kan. Benar juga. Jadi kalau apapun ya lah ungkapkan gitu. Nah sementara kita kadang-kadang kamu harus mengerti saya. Nah itu hal-hal seperti itu yang kadang membuat kita miskomunikasi. Tapi itu semua bisa diperbaiki kalau ada komunikasi yang baik. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi segala jerih lelah kita, yang kita lakukan, yang kita perbuat di tengah-tengah keluarga kita ataupun di luar, itu tidak akan sia-sia Bapak Ibu. Tuhan memberi upah. Apapun yang kita perbuat, sekecil apapun itu, Tuhan memberikan upah bagi kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita bersyukur ada Yesus di tengah-tengah kita yang sumber segala mukjizat. Anugerahnya melimpah bagi kita setiap hari. Mari kita nikmati anugerahnya itu dalam hubungan kita khususnya baik pasangan suami istri, orang tua dengan anak dan anak dengan orang tua. Kita bersyukur bahwa apapun masalah, konflik yang kita hadapi baik keluarga,
di tengah-tengah keluarga inti ataupun keluarga besar, kita tahu ada Yesus sumber jalan keluar, sumber solusi bagi kita. Jangan takut, datang sama Tuhan, Dia akan berikan jalan keluar bagi kita. Terima kasih Yesus. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagi. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, saya sedikit mau sharing ya, betapa besar anugerah Tuhan kalau kita bisa mengerti apa yang didengarkan selama 1 bulan terakhir. Di sini kampus, jadi boleh duduk sebentar Bapak Ibu. Saya melihat banyak student di sini, banyak sekali gitu, dan tidak semua mendapatkan kesempatan seperti kita. Bapak Ibu, saya pernah dengar khotbah dan saya setuju.
Surga itu paling dekat, paling mirip ada di rumah kita. Tapi neraka juga paling mirip di rumah. Kalau hubungan rusak, maka tidak ada yang lebih mengerikan daripada di rumah, betul ya? Tapi kalau segalanya indah juga di rumah. Jadi saya baru ketemu minggu lalu ada seorang putri di sini yang saya sudah duga kalau mahasiswa baru selalu masuk dari berbagai kesulitan itu, dan tidak semua orang mendapatkan anugerah. Anugerah itu nggak bisa dicari Bapak Ibu, dia yang datang. Jadi kita kalau nyanyi barusan besar anugerah Tuhan, mari kita betul-betul sadar apa artinya anugerah. Saya lihat ada banyak sekali keluarga berantakan, broken home, even di sini. Dan kita sudah dengar firman, dan doa saya terutama yang muda-muda ya. Saudara-saudara yang belum menikah udah tahu modalnya untuk bisa berhasil dalam rumah tangga tidak ada selain nama Yesus ada di rumah saudara. Saya udah lihat betapa hancurnya generasi kalau nggak punya Yesus di rumahnya. Betapa hancurnya. Dan kita bicara masa depan bangsa juga, bukan hanya kita ya. Kalau orang tua nggak ngajarin anak, tidak mengerti, kerusakan terjadi dan hampir nggak bisa dipulihkan. Ya, anak-anak yang keluar dari rumah dengan kepahitan, dengan kebencian, dengan kekerasan di rumahnya, dengan pahit hati, itu banyak sekali. Dan ini menyebabkan kehancuran. Jadi kita bersyukurlah kalau kita mengenal kasih Bapa di tempat ini. Dan saya mau kasih tahu tidak terlepas, Anda boleh agama Kristen, boleh ke gereja bertahun-tahun, kalau tidak mengerti anugerah Tuhan sama saja. Kita hidup agama malah tadi disampaikan saling menuntut, pakai ayat firman pula gitu. Jadi mari kita hidupi apa yang kita dapatkan, kita membagikan kasih Tuhan. Tidak ada yang sempurna dan Tuhan juga enggak menuntut saudara sempurna, dialah kesempurnaan kita. Amin, mari kita bangkit berdiri. Dan satu pengumuman, ini kabar baik ya. Fellowship itu karakter Tuhan, jadi rumah yang bahagia karakter Tuhan. Dan fellowship diantara kita juga itu yang Tuhan inginkan. Jadi mulai minggu depan kita datang boleh lebih awal, ada kabar baik, ada beberapa ibu-ibu, bapak-bapak di sini yang mau kasih persembahan makanan ya. Jadi kita bisa ngobrol, datang lebih pagi jam 9. Yang mau sarapan, please come earlier. Tepuk tangan dulu. Jadi saudara jangan datang telat lagi ya, nggak sempat sarapan udah. Come and there will be food here. Mungkin sederhana tapi kita di tempat ini tidak hanya ada makanan rohani tapi juga makanan jasmani dan kita bisa fellowship satu dengan yang lain. Amin. Berapa banyak yang siap berfellowship minggu depan? Haleluya. Ya. Let's enjoy God's church, God's people, and God's family in this place, okay? Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih pagi hari ini kami sungguh mengerti anugerah. Di dalam Tuhan kami boleh terima semua yang masih kekurangan kami boleh saling mengasihi. Karena Tuhan lebih dahulu menerima kami. Terima kasih anugerah-Mu tidak bisa digantikan oleh apapun. Tapi kami boleh hidup di dalam kasih Tuhan. Dan kasih itu yang membuat rumah tangga kami bersuka cita. Membuat anak-anak kami punya pengharapan, punya masa depan. Mereka orang-orang yang hebat, orang-orang yang bersinar di tengah bangsa ini. Mereka bukan orang-orang yang menyerah, orang yang lemah. Tapi orang yang jadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih untuk Ibu Nurbaya dan semua hamba-Mu yang sudah membagikan selama bulan ini hamba-Mu berdoa. Biar keluarga-keluarga di sini diberkati Tuhan. Anak-anak mereka diberkati Tuhan. Anak-anak mereka berhasil dalam studi mereka. Berhasil dalam pekerjaan mereka. Mereka jadi terang yang bersinar kemanapun mereka pergi. Berikan damai sejahtera. Berikan sukacita melimpah-limpah dalam setiap pasangan. Yang mereka sudah menjadi dingin, Tuhan tambah-tambahan kehangatan di dalam rumah tangga mereka. Tuhan cukupkan kebutuhan mereka. Tidak ada anak-anak-Mu yang berkekurangan. Kami percaya Engkau lah sumber berkat kami. Engkau berikan kesehatan, pemulihan, kekuatan buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima berkat Tuhan. Saudaraku pulanglah dalam berkat Tuhan. Angkat tanganmu, terimalah anugerah dari Bapa. Dia melindungimu, Dia memberkatimu. Dia mengarahkan wajahnya kepadamu, memberikan kau anugerah kasih karunia. Dia menyinari kita dengan wajahnya, memberikan kita shalom, damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa, kasih dan cinta Tuhan Yesus, hikmat Roh Kudus, sukacita yang dikerjakannya menyertai kita, memenuhi hidup kita dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita kembali. Yang sungguh percaya dan diberkati katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.